Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala nabiyil mustafa. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Biasanya kita beribadah sholat fardu, sholat Jumat, dan sholat-sholat yang lain itu berada di masjid. Tetapi suatu saat ketika situasi tidak normal, misalnya terjadi hujan lebat, terjadi banjir, atau sedang mewabah suatu penyakit, maka kita diperintahkan melaksanakan ibadah sholat itu cukup di rumah. Pertanyaannya adalah, mana pahala yang lebih besar? Apakah sholat di masjid ataukah sholat di rumah? Marilah kita kaji petunjuk Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menjelaskan, sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan kalau dikerjakan sendirian. Barang siapa yang wudhu di rumah dengan sebaik-baiknya, kemudian pergi ke masjid, maka setiap langkah kakinya akan diberi pahala dan dihapus satu dosanya. Sesampainya di masjid kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, lalu menunggu sholat jamaah dilaksanakan. Pada saat menunggu itu, Allah memberikan penilaian sama dengan melaksanakan sholat. Pada saat yang bersamaan, malaikat mendoakan kepadanya, wa yusholluna malaikatu ala ahadikum Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alaih. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat kasih sayang untuknya, ampunilah dosa-dosanya, dan terimalah segala taubatnya. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jadi banyak pahala yang diterima ketika ibadah, terutama sholat itu dilaksanakan di masjid. Ketika ibadah itu dilaksanakan di rumah, banyak hal yang tidak dikerjakan. Misalnya, tidak ada melangkahkan kaki ke masjid, tidak ada sholat tahiyatul masjid, dan tidak ada pahala dari doa ketika masuk masjid dan ketika keluar masjid. Ketika sholat itu dilaksanakan di rumah, maka itu tidak terlaksana. Tetapi marilah kita fahami juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maridal abdu," apabila hamba sakit, au safar atau bepergian, kutiba lahu, dicatat untuknya, misla makana ya'malu, sama seperti yang dia kerjakan, mukiman sohihan, pada saat dia mukim atau saat dia sehat. Saudaraku kaum muslimin muslimat, kalau kita hitung pahala yang kita dapatkan ketika sholat itu dilaksanakan di masjid, itu banyak sekali. Yang pertama, kita mendapat pahala dari wudhu di rumah dengan baik. Yang kedua, kita dapat pahala dari melangkahkan kaki ke masjid. Yang ketiga, kita mendapat pahala ketika masuk masjid membaca doa, begitu juga keluar masjid membaca doa. Yang keempat, kita mendapat pahala sholat tahiyatul masjid. Yang kelima, ketika kita duduk menunggu sholat berjamaah,
kita sedang diberi pahala sama dengan orang yang sedang sholat. Kemudian yang keenam, kita didoakan oleh malaikat dengan 3 doa tadi: doa rahmat, doa ampunan, dan doa diterimanya tobat. Yang ketujuh, kita tentu mendapat pahala dari sholat berjamaah yang diberikan 27 kali lipat. Tetapi ketika sholat kita di rumah, karena situasinya menghendaki begitu, bukankah Rasul telah menyuruh kepada kita, "Shollu fi buyutikum", sholatlah kamu sekalian di rumah masing-masing, yaitu pada saat terjadi bencana atau terjadi wabah penyakit. Maka pahala yang kita terima ditambah lagi, paling tidak ditambah 2. Yang pertama, kita mendapat pahala karena melaksanakan perintah Rasul. Lalu yang kedua, kita mendapat pahala karena kita telah berikhtiar. Dengan ikhtiar kita itu memungkinkan diri kita selamat dari tertular virus, dan juga menyebabkan orang lain selamat dari tertular virus jika kita, naudzubillah, jika kita termasuk orang yang sudah kena virus itu. Dengan demikian maka sholat di rumah justru mendapat pahala 7 kegiatan yang dikerjakan di masjid, ditambah lagi dengan 2, yaitu melaksanakan perintah Rasul dan berikhtiar sebagai kewajiban yang diajarkan dalam agama. Maka kita mendapat sumber pahala dari 9 kegiatan. Kaum muslimin, muslimat, saudaraku yang saya sayangi, ada hal yang sangat penting dari itu untuk saya sampaikan di sini adalah kenyataannya di antara kita di situasi yang tidak normal, ada yang memilih sholat di rumah dan ada yang masih memilih sholat di masjid. Yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah janganlah di antara kita kemudian ada sikap saling menyalahkan, apalagi saling mengolok-olok. Karena apa? Ibadah yang kita laksanakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sikap kita mengolok-olok yang lain pasti berakibat dosa. Maka jadilah kita ini rugi semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi bimbingan, perlindungan, dan hidayah kepada kita sekalian. Jika ada khilaf, mohon diberi maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.